Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tak masuk? Semuanya hadir, Bu. Iya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, kita berdoa dulu dipimpin oleh kedua orang. Silakan semuanya kita berdoa dulu agar lebih berkah ya belajarnya. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini sudah siap semua untuk belajar? Siap. Ya, harus siap ya. Mari kita menuntut ilmu harus selalu semangat. Nah, untuk mengecek kesemangatannya, bawa enak nggak? Bawa, kita lanjut. Pensil, mana pensilnya? Oke, penggarisnya. Nah, pelajaran untuk hari ini agar lebih semangat ya. Kita mau nyanyi dulu. Silakan. Nyanyi dulu ya, biar nggak tegang. Oke, terima kasih Mbak Sujianya. Nah, jadi kita tadi sudah menyaksikan lagu beberapa Pancasila. Jadi Ibu mengharapkan kalian nanti ke depannya akan tumbuh menjadi manusia Pancasila. Oke, kalau begitu kita punya yel-yel ini ternyata. Ada yang masih ingat yel-yel kita? Kelas ekonomi. Oke, happy life ya. Untuk minggu lalu nih kita sudah belajar tentang kebijakan moneter. Nih ada temennya nih. Hari ini kita mau belajar kebijakan fiskal. Kemarin kita belajar kebijakan moneter itu masih sepupuan, masih kakak adik ya. Nah, ada yang tahu kemarin kita belajar apa? Silakan Mbak Meli. Instrumen kebijakan moneter ada 3, yaitu yang pertama kebijakan diskonto, yang kedua operasi pasar terbuka, yang ketiga pencadangan kas minimum. Oke, benar sekali. Beri aplaus dulu. Jadi yang pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik dengan media pembelajaran berbasis ICT, kalian diharapkan mampu menganalisis undang-undang tentang kebijakan fiskal pada bidang insentif pajak yang dilakukan oleh pemerintah di masa pandemi. Oke, kalau begitu kita akan lanjut ke kegiatan misi. Nah, di sini Ibu ada video pembelajaran. Nanti kalian cermati videonya, silakan. Yang ke masyarakat. Jenis kebijakan fiskal bisa dilihat dari segi teoritis terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kebijakan fiskal fungsional, yaitu kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro. Oke, ada yang bisa mengambil intisarinya dari video yang kita tonton tadi? Silakan. Oke, Mas Dani, silakan. Kebijakan yang berasal dari yang mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Oke, kita beri aplaus dulu. Oke, sudah baik ya. Berarti kan benar-benar memperhatikan ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke kesimpulan kedua. Silakan. Iya, silakan Mbak Nisa.
untuk mengatur segala pendapatan dan pengeluarannya. Jadi udah tahu lah ya gesti-gestinya siapa aja. Jadi kalau begitu silakan ketua kelompok untuk maju ke depan. Ya, silakan Mas Elga, terus ini Mbak Meli sama Mbak Tisa. Kita lain arisan dulu ya. Boleh Mbak Tisa pegangin ini dulu Mbak di sebelah sini. Pegang ini dulu. Oke, Mas Elga dulu kita cowok dulu ya. Silakan. Nggak keluar. Loh. Keluar nggak tuh? Dan satu alhamdulillah. Jadi kalau tadi keluarnya 3, sekarang keluarnya 2, sekarang keluarnya 1. Oke. Coba dibuka dulu, dibuka dulu. Dapat nomor berapa? Oh, dapat nomor 3. Silakan diambil amplopnya. Tak, ya, duduk. Oke, Kak Tisa, nomor 2. Sebelah sini semua ya. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu di dalam amplop itu sudah ada soal yang harus dianalisis, tapi sabar dulu ya. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Nah, tadi untuk kelompok 2, untuk kelompok 3, untuk kelompok 1 ya. Sebelum kalian menjawab soal, nah ini akan ibu jelaskan dulu materinya agar lebih paham ya. Oke, ini kebijakan fiskal. Yang pertama adalah contoh kebijakan fiskal dalam insentif pajak selama masa pandemi. Namun di sisi lain, langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga perekonomian tetap stabil. Ekonomi tetap stabil itu maksudnya roda perekonomian antara jual beli masyarakat itu tetap jalan. Gitu. Gimana caranya dia tetap berjalan? Saat pajak korporasi dihapuskan, maka beban perusahaan akan semakin kecil dan akan membantu aktivitas usaha tetap berjalan. Nah, dengan seperti ini, stimulus keringanan pajak diharapkan mampu mendorong perekonomian sehingga efek pandemi terhadap perekonomian tidak terlalu. Ya, 1, 2, 3 tadi yang bagi kelompok 1, berarti dia presentasi kapal master itu dia kelompok 3 atau kelompok 2 gitu ya. Nah, oke, ya silakan diskusi satu-satu. Semuanya ikut diskusi ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis contoh insentif pajak yang dilakukan pemerintah di masa pandemi. 1. Insentif pajak penghasilan, maksudnya PPh pasal 21. Insentif PPh pasal 22 impor. Pemerintah membebaskan PPh pasal 22 impor pada wajib pajak yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sesuai yang tercantum dalam lampiran PMK 82 atau 2021. 2. Insentif angsurasi PPh pasal 25. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pemberian pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50%. Menarik investor dalam kegiatan aktivitas ekonomi. Bagaimana Amel? Apakah sudah terjawab? Ya, sudah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insentif pajak untuk menekan dampak buruk pada
Ekonomi COVID-19 berlanjut di tahun 2021. KPD yang sudah kelompok 1, kelompok 2 sudah jabatan tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Jadi kebijakan fiskal adalah kebijakan atau panduan atau landasan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah atau pemimpin sebuah negara atau kerajaan untuk mengatur kondisi keuangan dan pendapatan negara. Iya, jadi kita close dulu kita. Dan sudah lanjut ya. APBN dan APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal berperan penting dalam pencapaian target dan sasaran makroekonomi yang diharapkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di masa pandemi ini. Mengisi angket belajar, silakan dibuka handphonenya masing-masing. Sudah. Di dalam grup itu ada link Google Form. Silakan diisi link tersebut. Itu nanti akan tertuju ke motivasi belajar, bagaimana motivasi belajar kalian antara kemarin dengan sekarang. Ibu mengharapkan nanti ada peningkatan ya di dalam motivasi itu. Nomor 1 berarti sangat tidak sesuai, nomor 2 tidak sesuai, nomor 3 sesuai, dan nomor 4 sangat sesuai gitu ya. Gitu. Jadi ketika kalian misalnya dapat soal yang susah gitu ya, nah terus saya harus semangat mengerjakan, semangat nyari tanpa adanya tertutup, yuk. Nah itu. Jadi ketika kalian punya keinginan seperti itu, berarti kalian sudah memiliki kecerdasan adversitas yang tinggi. Apa sih kecerdasan adversitas itu? Adalah kecerdasan seseorang ketika menghadapi sebuah tantangan. Pembelajaran hari ini, bagaimana perasaanmu tentang pembelajaran hari ini? Terus kira-kira mungkin ada yang perlu diperbaiki dari pembelajaran hari ini, nanti silakan ditulis di kertas ini ya. Oke, kita sudah selesai hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari tadi? Boleh ada pendapat yang lain? Kebijakan fiskal umumnya dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan atau kementerian lainnya. Oke, give applause dulu. Jadi pemerintah itu sudah bekerja secara maksimal untuk mengatasi inflasi di Indonesia. Oke, kalau begitu untuk minggu depan silakan pelajari tentang pendapatan nasional ya, karena kita akan mempelajari. Sebelum kita pulang, silakan dibereskan dulu perlengkapannya. Untuk menambah pengetahuan kalian tentang kebijakan fiskal, Ibu Rin sudah memberikan link quizzes di grup. Nanti silakan dikerjakan di rumah. Boleh disambil rebahan, gak apa-apa. Sambil figuran, sambil nyantai-nyantai, ngerjain soal. Nanti kalau misalkan di percobaan pertama nilainya tidak KKM, gak apa-apa. Nanti diulang lagi di percobaan kedua. Kalau percobaan kedua sudah bagus, nanti cukup. Tapi kalau misalkan kalian ingin lebih paham, sampai 3 kali, 4 kali juga nggak apa-apa. Asalkan ada kuotanya. Silakan, Mbak Zelda, untuk dipimpin doa. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.